Hai semuanya, kalau kamu lagi ngerasa stres banget, hidup kayak roller coaster, penuh tikungan tajam, dan kadang bikin pusing tujuh keliling, berarti kamu nggak sendirian. Semua orang pasti pernah ngerasain yang namanya stres. Mungkin kondisinya aja yang beda-beda. Tapi tahu nggak sih, kalau stres itu nggak selalu buruk loh. Ya, stres itu bisa jadi bahan bakar buat jadi sukses dan bahkan bisa jadi cuan. Kali ini kita bakal ngobrolin gimana cara mengelola stres jadi cuan. Jadi, siap-siap ya, biar otak kamu nggak cuma muter-muter di situ aja karena stres, tapi bisa langsung bikin cuan. Bagian pertama, stres itu normal, jadi tenang aja. Sebelum kita ngomongin gimana caranya stres bisa jadi cuan, kita harus ngerti dulu deh, apa sih stres itu sebenarnya? Menurut American Psychological Association, stres itu adalah reaksi tubuh terhadap tantangan atau ancaman. Jadi, kalau kita ngerasa tertekan, khawatir, atau overwhelmed, itu adalah reaksi alami tubuh untuk menanggapi situasi yang nggak nyaman. Jadi bukan berarti kita lemah atau kita gagal, karena semua orang mengalami ini. Misalnya aja deh, kita lagi deadline kerjaan atau ujian yang bikin pusing, itu kan stres banget tuh. Nah, ternyata menurut teori Hans Selye, seorang ahli fisiologi, stres itu ada dua jenis. Yang pertama namanya eustress atau stres yang positif. Dan yang kedua namanya distress atau stres yang negatif. Nah, eustress ini adalah stres yang bisa bikin kita lebih fokus dan produktif. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, stres ini malah bisa ningkatin kinerja kita loh. Jadi, stres bukanlah musuh ya. Yang penting adalah gimana kita ngelolanya. Bagian 2. Stres bisa bikin cuan? Bisa banget. Sekarang, mari kita bahas soal mengelola stres jadi cuan. Tahu nggak, kalau orang yang bisa mengelola stres dengan baik, malah lebih punya peluang sukses. Kenapa ya? Karena mereka tahu gimana caranya fokus dan produktif meskipun ada tekanan. Misalnya di dunia kerja atau bisnis. Kalau kita bisa tetap tenang di tengah tekanan, kreativitas kita bisa keluar lebih maksimal. Stress management ini penting banget. Jadi, kalau kita ngerasa sering overwhelmed, coba deh lihat situasinya dari sisi yang lain. Apa yang bisa saya pelajari dari sini? Atau gimana kalau ini semua bisa jadi peluang kita buat berkembang? Ada sebuah teori dalam psikologi yang namanya coping mechanism. Coping mechanism ini adalah cara atau strategi yang digunain oleh seseorang untuk mengatasi atau menghadapi stres, tantangan, atau tekanan emosional. Mekanisme ini membantu individu untuk mengelola perasaan negatif atau situasi yang sulit, sehingga mereka bisa tetap berfungsi dengan baik secara fisik, secara emosional, ataupun mental. Nah, umumnya ada dua jenis coping mechanism nih yang biasa diterapin untuk ngadepin stres. Yang pertama, coping reaktif. Ini adalah respon yang muncul secara spontan atau otomatis saat seseorang atau kita nih ngadepin stres. Contoh coping reaktif adalah seperti marah, nangis, atau bahkan menarik diri dari lingkungan. Walaupun ini mungkin memberikan kenyamanan sementara ya, tapi tidak selalu efektif untuk jangka panjang. Nah, yang kedua, ada yang namanya coping proaktif. Ini adalah usaha yang lebih terencana dan terfokus pada upaya untuk mencegah stres atau mengurangi dampak stresnya. Orang yang menggunakan coping proaktif ini akan berusaha untuk merencanakan cara-cara agar mereka bisa menangani masalah dengan lebih efektif. Contoh dari coping proaktif ini adalah perencanaan waktu yang lebih baik.
Nah, ada lagi nih beberapa contoh coping mechanism yang umum biasa dilakukan. Yang pertama ada berbicara dengan seseorang. Dengan maksud apa? Dengan maksudnya untuk mencari dukungan sosial dengan berbicara kepada teman atau keluarga. Yang kedua, yaitu berolahraga. Aktivitas fisik yang bisa mengurangi ketegangan dan meningkatkan produksi endorfin, hormon yang berfungsi sebagai pereda stres. Kalau udah ada endorfin, biasanya stres kita berkurang loh. Ada lagi yang pakai meditasi atau relaksasi. Menggunakan teknik seperti meditasi, yoga, atau teknik pernapasan dalam untuk menenangkan pikiran. Bisa juga dengan beribadah. Kalau yang muslim bisa dengan wudhu, sholat, dan lain-lain. Yang keempat, menghindari. Beberapa orang memilih untuk menghindari situasi yang menimbulkan stres. Meskipun ini tidak selalu solusi jangka panjang yang baik ya, tapi kadang cukup berhasil. Nah, coping mechanism ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita dan emosional kita. Karena tanpa strategi pengolahan stres yang efektif, kita bisa mengalami kelelahan emosional, kecemasan, atau bahkan depresi. Setiap orang mungkin memiliki cara coping mechanism yang beda-beda ya. Dan ada kalanya kombinasi beberapa metode ini bisa sangat efektif. Kalau kita bisa mengadopsi coping strategi yang sehat, seperti berolahraga, meditasi, atau bahkan hobi yang kita suka, itu bisa banget bantu kita untuk berpikir lebih jernih dan lebih kreatif. Hasilnya, kita bisa lebih produktif dan cuan datang. Bagian 3. Mengubah stres jadi kreativitas. Nah, sekarang kita masuk bagian yang paling seru. Gimana sih cara ngubah stres jadi kreativitas? Kalau kita bisa merubah stres jadi ide-ide kreatif, cuan bisa datang dengan sendirinya loh. Misalnya, banyak entrepreneur sukses yang justru muncul ide-idenya ketika mereka lagi stres. Kenapa? Ya karena stres tadi memaksa otak kita untuk berpikir out of the box, mencari solusi dari masalah yang ada. Pernah dengar nggak tentang Steve Jobs? Dia salah satu contoh orang yang berhasil mengubah tekanan dan stres jadi inovasi besar. Jobs punya teori yang menarik. Dia bilang gini, kalau hidup ini terlalu singkat untuk menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang enggak kita cintai. Jadi, meskipun dia banyak mengalami stres dalam proses membangun Apple, dia tetap fokus dan akhirnya sukses. Nah, untuk kita yang pengen mengubah stres jadi ide kreatif, coba deh namanya mindfulness. Mindfulness ini adalah teknik untuk menyadari dan menerima perasaan dan pikiran kita, tanpa harus terjebak dalam stresnya. Dengan cara mindfulness, kita bisa melatih otak kita untuk lebih fokus pada solusi daripada tenggelam dalam masalahnya. Bagian 4. Berani ambil resiko. Oke. Ini dia bagian yang sering bikin orang mundur saat stres datang. Ambil resiko. Ya, kalau kita cuma diam, stres kita nggak bakal berubah jadi cuan. Kalau kita ngerasa nyaman terus-menerus, itu tandanya kita nggak berkembang. Seperti teorinya The Comfort Zone, yang bilang bahwa kalau kita terus-menerus berada di zona nyaman, kita nggak bakal maju. Bahkan, stres pun bisa jadi lebih parah loh. Kadang untuk berkembang, kita harus berani keluar dari zona nyaman, meskipun itu bikin kita stres. Ambil langkah pertama dan berani coba hal baru. Misalnya, kalau kita lagi bimbang antara ikut kursus online atau buka bisnis sampingan, coba aja dulu. Jangan takut gagal. Karena gagal adalah bagian dari sukses. Bagian 5. Praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang waktunya praktek. Gimana sih cara ngelola stres di kehidupan sehari-hari agar jadi cuan? Pertama, jangan nunda-nunda. Terkadang, kita nunda-nunda kerjaan dan itu bikin stres makin numpuk. Langsung aja kerjain deh.
biar nggak makin pusing dan nggak makin numpuk. Kedua, olahraga rutin. Stres bukan cuma tentang pikiran loh, tapi juga fisik. Jadi dengan olahraga, kita bisa bantu meredakan stres dan bikin pikiran kita lebih jernih. Yang ketiga, tulis jurnal. Ini yang agak jarang orang lakuin. Padahal nggak perlu ribet. Cukup tulis apa aja yang kita rasain. Ini bisa bantu kita melepaskan beban pikiran. Yang keempat, punya hobi. Apapun yang kita sukai, coba deh tekuni. Hobi bisa jadi cara ampuh untuk melepaskan stres dan sekaligus jadi peluang cuan. Jadi teman-teman, kalau kita bisa mengelola stres dengan baik, itu nggak cuma bikin kita lebih produktif, tapi juga lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Stres itu seperti api. Kalau kita bisa mengendalikannya, dia bisa jadi alat yang berguna. Tapi kalau enggak, bisa membakar semuanya. Ingat, stres enggak selalu buruk, tergantung gimana cara kita ngeliat dan ngadepinnya. Stres bisa jadi cuan, asalkan kita bisa mengelolanya dengan bijak. Jadi, yuk mulai kelola stres dan ubah jadi cuan. Jangan biarin stres menahan kita, tetapi manfaatkan itu untuk jadi lebih kreatif dan sukses. Kalau kamu punya pengalaman ngubah stres jadi cuan, boleh banget dong berbagi di kolom komentar ya. Gimana suka dukanya? Siapa tahu jadi nambah ilmu buat kita. Makasih juga udah like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga hari-harimu makin menyenangkan. Bye.